biarkanlah mereka di sana nanti negara-negara yang lain yang menyelesaikan itu semuanya. Kita tetap prihatin. Mari kita membangun negara kita ini. Kita suka membantu di sana di sini, itu benar. Tapi alangkah indahnya kita juga membantulah negara-negara kita yang ada di sini. Masih banyak negara-negara atau masyarakat kita yang miskin di sini. Alangkah indahnya kalau kita saling bantu-membantu. It's okay di sana, tapi mari kita juga membicarakan negara kita ini supaya negara kita ini maju. Kita hanya membicarakan jauh di sana, tapi kita lupa membicarakan di dalam negeri kita sendiri. Ini biasanya Pak, biasanya kalau orang ngasih ke Palestina, yang jauh aja dibantu, apa yang deket, gitu loh. Nanti kalau orang yang selalu mengatakan apa jauh-jauh bantu Palestina, biasanya tetangganya nggak dibantu sama dia. Karena dia terlalu selfish gitu ya. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, ada sebuah potongan video yang luar biasa. Video ini diambil dari sebuah diskusi panjang antara dua kubu. Saya katakan kubu yang satu itu adalah pro Israel dan kubu yang satu lagi itu adalah pro Palestina. Dalam potongan video tersebut ada seorang purnawirawan yang berdiri di pihak saya katakan pro Israel dan menyampaikan satu pernyataan yang menurut saya pribadi justru menjadi blunder fatal bagi dirinya sendiri. Dengan nada penuh pembenaran ia berkata, buat apa kita jauh-jauh membantu orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, sedangkan masyarakat kita di Indonesia ini masih banyak yang perlu dibantu. Nah, kurang lebihnya dia mengatakan seperti itu. Nah, pernyataan ini kemudian mendapat tanggapan yang sangat tegas dan elegan dari seorang aktivis kemanusiaan bernama Hussein Gaza yang memang berdiri di saya katakan kubu Palestina. Dan jujur saja, jawaban Hussein Gaza ini bukan hanya telak, tapi juga membuat si purnawirawan ini tampak mati kutu, tak mampu membalas dengan logika yang sehat. Nah, teman-teman semua, untuk lebih jelasnya kita sama-sama dulu menyaksikan potongan video debat atau dialog antara orang yang pro dengan Israel dan orang yang pro dengan Palestina. Namun aku mau menyampaikan di sini, saya memang Iskandar Sitompul dari Purnawirawan TNI, tapi aku berbicara di sini bukan atas nama TNI, atas nama pribadi. Setelah aku pensiun 10 tahun, aku suka baca sana baca sini kayak kita semua inilah ya. Nah, kalau saya lihat begini, ada yang menarik sekali dari pembicaraan ini. Pertama, topiknya kan tadi ini jadi melebar kita ya ke Hamas dan lain sebagainya ya, Gaza. Saya secara pribadi saya suka menganalisis tentang perang-perang, ekonomi dan lain sebagainya, olahraga juga saya senang menganalisis. Saya sangat prihatin apa yang kejadian di Gaza dan lain sebagainya di Palestina. Saya sangat prihatin. Apalagi negara kita kan mengatakan tadi sudah disampaikan bahwa penjajahan harus dihapuskan bom bunuh. Saya sangat sepakat tentang itu. Namun juga saya sepakat dengan Mbak Noni di sini. Mbak Monik di sini, maaf Mbak Monik, harus nasi kuning dulu nih Mbak Monik ya. Namun di sini kita biarkanlah mereka di sana nanti negara-negara yang lain yang menyelesaikan itu semuanya. Kita tetap prihatin. Mari kita membangun negara kita ini. Alangkah indahnya kalau bapak-bapak semuanya ini membangun negara kita yang indah ini. Kenapa saya katakan begitu? Kita suka membantu di sana di sini, itu benar. Tapi alangkah indahnya kita juga membantulah negara-negara kita yang ada di sini. Masih banyak negara-negara atau masyarakat kita yang miskin di sini. Alangkah indahnya kalau kita saling bantu-membantu. It's okay di sana, tapi mari kita juga membicarakan negara kita ini supaya negara kita ini maju. Misalnya apa saya katakan? Negara kita ini begitu hebat. Tapi apakah ada yang berani mengatakan bagaimana korupsi itu supaya dihukum mati? Misalnya tanda petik ini ya saya ya. Apakah ada yang berani mengatakan begitu? Saya mengharapkan semua pengamat-pengamat di sini berani membicarakan itu. Ini yang kita lupa. Kita hanya membicarakan jauh di sana, tapi kita lupa membicarakan di dalam negeri kita sendiri. Ini yang saya mau sampaikan. Ini bukan sebuah yang binari, Pak. Kalau kita bantu luar, lantas bantu dalam enggak juga. Saya punya lembaga kemanusiaan namanya INH. Betul. Kami punya program di Gaza, di Yaman, di Suriah. Kita juga bantu di Indonesia. Betul. Bahkan lembaga kami ini membangun sumur-sumur untuk di pedalaman kampung-kampung Kristen di wilayah timur. Terima kasih. Kami bergerak seperti itu. Jadi gini Pak, kita sebagai sebuah negara terikat dengan yang namanya internasional, hubungan antar negara. Maka kita punya kewajiban untuk ikut mentertibkan, dan itu juga ada di pembukaan Undang-Undang 45 kan, mentertibkan berbagai kerusuhan di dunia, termasuk penjajahan ini gitu loh. Kalau kita mau selfish, egois, ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina yang sini belum selesai gitu kan? Nanti kalau gitu
Ada teman-teman Manado misalnya sedang kelaparan. Nanti orang Jawa bilang, ngapain Jawa bantu Manado? Orang Jawa belum selesai. Kan nggak bisa seperti itu kan? Iya, Kita tetap harus bergerak. Nah kemudian, maksud saya dalam ini keseimbangan. ya iya betul. Keseimbangan kalau kita kita mainkan. harus seimbang. Iya. Biasanya kalau orang ngasih ke Palestina, yang Jawa aja dibantu, apa yang deket, Yes. gitu loh. Iya. Tapi kalau orang yang selalu mengatakan, ngapain Jawa bantu Palestina? Biasanya tetangganya nggak dibantu sama dia, karena dia terlalu selfish gitu ya. Nah, terus bicara ini terakhir, bicara tentang kepedulian. Awal-awal Indonesia merdeka tahun 48-49, ada seorang diplomat Indonesia namanya Muhammad Zain Hasan. Dalam bukunya dia menulis apa? Saya punya sahabat namanya Muhammad Thohir Ali, orang Palestina, miliarder. Dia tuh saudagar minyak zaitun dan dia jurnalis kawakan. Suatu hari kata Muhammad Zain Hasan, orang Palestina ini membawa saya ke sebuah bank di Mesir, namanya Bank Arabia. Sampai di bank, ini miliarder ini menguras semua hartanya. Lalu diserahkan ke Muhammad Zain Hasan. Apa dia bilang? Wahai saudaraku, ini semua hartaku terimalah untuk membantu perjuangan Indonesia. Saat itu Palestina sedang dijajah, sedang sakit dan sedang diserang. Tapi dia tidak lantas menutup mata terhadap Indonesia. Luar biasa kan? Kemana kita masalah kemanusiaan seperti ini? Kita diajari oleh mereka. Dan terakhir untuk mbak-mbak ini, saya jamin kalau mbak ini ke Israel, terus terjadi perang antara Iran dan Israel lagi, kemudian mereka ngumpet di bunker, ini nggak akan diajak masuk bunker nih. Karena ada boleh dibantah nggak ya? orang gini. Di Israel itu yang hanya boleh masuk bunker hanya orang Yahudi dan orang-orang dalam. Orang sebenarnya akan ditaruh luar, biar aja jadi tumbal gitu ya. Nah teman-teman semua, dari potongan video tadi kita bisa belajar satu hal penting, yaitu membantu Palestina bukan berarti melupakan bangsa sendiri, dan membantu bangsa sendiri bukan berarti menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di tanah yang dijajah. Kita sebagai umat manusia, apalagi kita sebagai orang beriman, sebagai muslim, diajarkan untuk saling peduli terhadap kemanusiaan tanpa mengenal batas geografis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh, ya, bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh saja merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan terasa sakit juga. Nah begitu juga saudara-saudara kita di Palestina itu adalah orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang Islam dan mereka dijajah, dizolimi. Maka kita sebagai orang Islam juga di Indonesia ini pantas juga merasakan kesakitan apa yang mereka rasakan, ya. Karena kita sama-sama orang beriman. Kata Rasulullah, orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Satu yang merasakan sakit, maka semua akan merasakan sakit. Begitulah selayaknya kita bermasyarakat sebagai orang yang Islam. Maka jangan biarkan logika sempit menghalangi kita dari rasa kemanusiaan. Karena yang sedang mereka perjuangkan di Gaza bukan hanya tanah, tapi hak hidup dan kehormatan sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka di Gaza, dan semoga Allah lembutkan hati kita semua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.